kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Sedih ya gara-gara corona ini kita nggak bisa bina iman. Siapa yang kangen bina iman di gereja? Kalau kangen bina iman di gereja, Kak Kristi kasih tahu nih, adik-adik bisa ketemu sama kakak-kakak bina iman yang di gereja. Ada kakak siapa ya? Ada Kak Kristi, ada Kak Elis, ada Kak Angel, dan kakak-kakak yang lain. Ada banyak banget. Adik-adik bisa ketemu lagi sama kakak-kakak yang di sini dengan nonton video dari YouTube Bina Iman Santo Martinus. Jangan lupa nanti adik-adik minta tolong bantuan mama atau papanya untuk subscribe di channel YouTube Bina Iman Santo Martinus. Terus nyalain juga notifikasinya biar adik-adik nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita, dari kakak-kakak Bina Iman Santo Martinus. Oke, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita berdoa dulu ya. Kakak akan berdoa dari sini, nanti adik-adik ikutin dari rumah. Sikap berdoanya, lipat tangannya, kita tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami semua anak-anak-Mu dapat mengikuti lagi Bina Iman dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengikuti Bina Iman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, selamat mengikuti Bina Iman hari ini ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkurban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nuh adalah seorang yang baik dan tidak melakukan kejahatan. Walaupun banyak sekali orang yang melakukan kejahatan pada zaman itu. Nuh juga seorang yang sangat taat pada perintah Allah. Nuh memiliki seorang istri dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Pada suatu hari, berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk memusnahkan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Sebab orang-orang di bumi selalu melakukan kekerasan dan tidak taat padaku. Jadi, aku akan memusnahkan mereka. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus memiliki banyak ruangan dan harus kau tutup dengan baik. Buatlah bahtera dengan 3 tingkat.
serta buatlah atap pada bahtera itu dan pintu di sampingnya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah di atas bumi untuk memusnahkan segala makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Tetapi engkau akan masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan istrimu, ketiga anakmu, dan ketiga istri anak-anakmu. Dan bawalah satu pasang semua jenis hewan ternak, semua jenis hewan buas, semua jenis burung, dan semua jenis hewan melata ke dalam bahtera itu, yang jantan dan yang betina. Serta jangan lupa untuk membawa makanan. Lalu Nuh pun melakukan sesuai dengan perintah Allah. Setelah bahteranya sudah jadi, Nuh pun masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan keluarganya dan semua hewan-hewan yang telah dikumpulkannya. Lalu hujan lebat turun selama 40 hari 40 malam. Air hujan naik dan mengangkat bahtera itu sehingga bahtera itu terapung-apung. Hujan turun sangat lebat sehingga gunung tertinggi yang ada di bumi pun tidak terlihat karena tertutup dengan air bah. Lalu matilah semua makhluk hidup. Setelah 40 hari hujan lebat tiada berhenti, Allah menghembuskan angin sehingga air di bumi mulai surut perlahan-lahan. Setelah 150 hari lamanya, bahtera terkandas pada pegunungan Ararat dan air bah pun semakin surut. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu dan keluarkanlah semua hewan-hewan yang ada, sehingga mereka bisa berkembang biak. Mendengar hal itu, Nuh pun keluar bersama keluarga dan semua hewan-hewannya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun manusia itu berbuat jahat. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala makhluk hidup, seperti yang telah kulakukan. Dan pelangi inilah tanda perjanjianku kepadamu." Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh kan? Nah, Nabi Nuh itu adalah nabi yang membuat sebuah kapal yang sangat besar sekali. Adik-adik di rumah pada ingat gak isi kapalnya itu apa aja ya? Isinya ada apa aja tuh Kak? Jadi, isi di kapalnya itu ada Nabi Nuh dan istrinya. Kemudian ada anak-anak Nabi Nuh. Nah, selanjutnya ada hewan-hewan yang sangat banyak. Nah, di sini kakak punya gambarnya nih. Adik-adik bisa lihat, di sini ada sebuah kapal yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuhnya ada yang ini. Nih, Nabi Nuhnya. Kemudian yang tadi kakak bilang, di dalam kapal itu ada banyak hewan-hewan. Hewan-hewannya contohnya di sini ada gajah, ada jerapah, dan ada singa. Gitu. Nah, sekarang Kak Catherine punya gambar ini nih. Ini adalah gambar kapal Nabi Nuh yang isinya ada hewan-hewan kayak ada kuda, ada gajah, ada beruang, dan ada jerapah. Sama kayak yang gambar yang tadi ditunjukin Kak Elis. Nah, kalau adik-adik mau dapat gambar ini, adik-adik bisa minta tolong papanya atau mamanya buat download gambarnya dari link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Habis adik-adik download, adik-adik bisa print gambarnya di rumah. Nah, sekarang kita langsung bikin aja ya. Yang pertama, alat dan bahannya tuh adik-adik butuh lem. Nah, habis lem ada gunting. Terus adik-adik yang terakhir butuh alat warna. Bisa apa aja yang ada di rumah adik-adik. Contohnya di sini kakak ada krayon sama pensil warna. Nah, terus gimana nih cara bikinnya Kak Elis?
Jadi tadi kan adik-adik sudah print gambar yang ada di sini kan. Kemudian setelah adik-adik print, adik-adik warnain dulu gambarnya. Semuanya diwarnain. Yang ini yang bulat maupun yang atapnya ini. Tapi yang warna putih yang sini tidak usah diwarnai, oke? Yang diwarnain cuma yang ini dan yang ini. Nah, adik-adik warnain dulu. Ayo kita warnain bersama-sama. Oke, nih. Kakak sudah punya gambar yang sudah jadi, yang sudah selesai diwarnai. Adik-adik yang di rumah bisa selesaiin dulu ya warnainnya. Jadi yang diwarnain yang bagian bawahnya dan bagian atap, kemudian yang ininya dibiarkan warna putih saja, nggak usah diwarnain. Oke, nih contohnya seperti yang kakak sudah warnai. Sudah. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Adik-adik di sini gunting, ambil gunting, kemudian gunting bagian yang ini. Ada bagian lingkaran luarnya, jadi satu bagian, kemudian bagian atapnya, ikutin bagian rumahnya itu. Oke, jadi ada dua bagian. Nah, kita gunting dulu ya. Nah, di sini kan adik-adik lihat kan, di sini ada garis yang sangat tebal kan. Nah, adik-adik lipat di bagian situ. Nih, lipat bagi dua. Nah, sudah lipat jadi dua gini. Terus adik-adik ambil lem. Nah, adik-adik buka, kemudian beri lem di bagian yang putihnya ini. Bagian putihnya yang tadi kita tidak beri warna, beri lem. Sudah adik-adik beri lem, kemudian ambil bagian yang satunya lagi, yang atapnya. Nah, adik-adik tempel nih di bagian yang lemnya itu. Nih, jadi deh. Ini kakak Catherine belum beres diwarnainnya, jadi dilanjutin nanti warnanya. Nah gini, jadi adik-adik bisa goyangin. Jadi kapalnya berlayar seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kalau adik-adik udah jadi, adik-adik bisa foto hasilnya dan kirim ke Instagram Binaiman Santo Martinus, ada di sini. Ditunggu ya hasil karyanya. Nah, habis adik-adik kirim, nanti bakal kita pilih yang hasilnya terbaik bakal dapat hadiah. Jadi jangan lupa difoto dan dikirimkan ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam surga, ku berterima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih
atas berkat-Mu yang telah memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong bimbing kami Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik balik lagi sama Kak Kristi. Tadi siapa yang udah dengar cerita dari Kak Elis tentang Nabi Nuh? Kak Kristi juga dengar loh ceritanya. Ceritanya Tuhan mengirimkan air banjir yang sangat besar sehingga semua manusia di atas bumi tenggelam kecuali keluarga Nabi Nuh. Nah, adik-adik kira-kira inget nggak tadi Tuhannya kenapa sih kirim air bah ke atas bumi? Kenapa ya? Gara-gara apa? Ada yang tahu nggak? Gara-gara Tuhan itu marah. Saat itu manusia, orang-orang di buminya banyak yang jahat, banyak yang berbuat jahat. Nah adik-adik, tapi Tuhan udah janji loh, kalau nggak akan menurunkan air bah lagi, Tuhan nggak akan kirim air bah lagi untuk menenggelamkan semua manusia. Jadinya kita juga harus janji sama Tuhan, jangan berbuat jahat seperti yang dilakukan orang-orang zaman Nabi Nuh dulu. Nah adik-adik, Tuhan juga berjanji dengan menggunakan tanda, apa tandanya? Ayo, tandanya pelangi. Jadi kalau ada pelangi itu adalah tanda Tuhan terhadap umat manusia kalau Tuhan gak akan kirimkan lagi air bah. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri video kita hari ini, kakak mau ingetin lagi adik-adik untuk minta tolong bantuan mama atau papanya untuk bantu subscribe dan nyalain notifikasinya supaya adik-adik nggak ketinggalan video-video dari kakak-kakak Bina Iman selanjutnya. Abis ini kakak punya tamu spesial yang mau ngasih sapaan sama adik-adik loh. Jangan pergi dulu ya, kita tonton. Halo anak-anak Paroki Santo Martino, jumpa lagi dengan Romo Wahyu. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga baik-baik, selalu sehat, sukacita walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak yang terkasih, diberitahukan bahwa para kakak pendamping Bina Iman anak Paroki Martinus membuat video, yaitu video pembelajaran bagi anak-anak Bina Iman Paroki Martinus, dan anak-anak semua diajak untuk ikutan, untuk gabung. Ayo ya, harus ikut di YouTube ya, di YouTube Bina Iman anak Paroki Martinus. Kakak-kakak pendamping, kakak-kakak pembina akan menemani, mendampingi Anda sekalian lewat bermain, bernyanyi, berdoa, dan membuat kreativitas berbagai macam. Kamu semua harus ikut supaya nggak kecewa ya, dan bisa diikuti dari rumah. Maka diajak ya, semua anak-anak di Paroki Martinus atau dimanapun berada boleh ikut, dan harus ikut supaya apa? Iman kita tetap tumbuh, mengakar, mekar, dan berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah hidup yang baik sebagai anak-anak Yesus, mewartakan kabar baik di tengah sesama kita, mewartakan kabar sukacita. Sekali lagi anak-anak harus ikut Bina Iman anak secara online, yaitu di YouTube, dan bisa membantu kita bersukacita, kita bersenang-senang, bernyanyi hore penuh sukacita ya. Sekali lagi jangan lupa ikutan ya, dan terima kasih kepada para kakak pendamping yang sungguh sudah menyediakan pelajaran lewat YouTube, lewat online, sehingga membantu kita semua. Semoga memberikan kekuatan, memberikan rahmat anugerah bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Selamat bergabung, Tuhan memberkati.